Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 10 Juni 2024, Pekan Biasa ke-10. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 17, ayat 1 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian Tuhan bersabda kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Maka Elia pergi dan berbuat seperti disabdakan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, dan menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal utama yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Dalam mencari kebahagiaan itu, kita mengalami pasang surut, jatuh bangun, sadar atau tidak. Selain dicari, kebahagiaan itu pula lah salah satu yang kita tuju dalam hidup ini. Karena itu dalam pengajarannya di bukit, Yesus menggunakan kata berbahagialah dalam semua yang diungkapkannya. Sayangnya kehidupan ini sungguh memiliki banyak liku atau duka cita. Ada sukacita, ada kemiskinan, ada kelimpahan, ada kelaparan, ada penderitaan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Namun, gerak rohani yang Yesus harapkan adalah miskin di hadapan Allah, atau tahu diri dalam kerohanian.
lapar dan haus akan kebenaran. Itulah yang utama yang Yesus harapkan. Dan harus banyak perisai rohani yang perlu dimiliki. Misalnya murah hati, suci hati, dan pembawa damai. Maka yang utama dalam lika-liku kehidupan ini adalah mengikuti kehendak Yesus. Kita tidak bisa sembarangan dalam hidup ini, tetap harus mempunyai tujuan yang jelas dan benar. Maka sabda Bapa sebagai salah satu bagian dari khotbah di bukit yang Yesus berikan ini adalah pegangan rohani kita dalam hidup sehari-hari. Jangan cengeng, jangan mudah mengeluh. Hadapilah semua suka duka kehidupan dengan kekuatan pengharapan. Yesus pasti akan menuntun kita dan membuka jalan bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui khotbah di bukit. Tuntunlah selalu langkah hidup kami dalam mencari dan menuju kebahagiaan. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.